Separuh jiwa Betharia Sonata seolah pergi saat ia berpisah dengan Leon Dozan, putra sulungnya yang dipenjara karena kasus penganiayaan dan penghinaan terhadap institusi Polri. Permohonan penangguhan untuk Leon ditolak. Restoratif Justice dengan Rinoa Aurora Senduk, korban penganiayaan sekaligus mantan kekasih Leon, juga menemui jalan buntu. Apakah karena Rinoa sakit hati oleh ucapan Beta yang terkesan menudingnya sebagai kekasih yang tak setia pada Leon, sehingga terjadilah penganiayaan itu? Sempat kehilangan hak asuh anaknya pasca bercerai dari Willy Dozan, benarkah Betharia Sonata menyalahkan mantan suaminya yang menerapkan pola asuh keras terhadap Leon? Setelah 2 minggu di penjara, benarkah Leon depresi dan ingin mengakhiri hidupnya? Sebagai beauty influencer ternama yang kehilangan banyak penggemar gara-gara kasus kakaknya, bagaimana Nabila Rahman Dozan, adik Leon, menyikapi netizen yang membuli keluarganya? Bersama saya Alicia Evita, kita akan bahas drama panas yang membungkus kasus hukum Leon Dozan versus Rinoa Aurora Senduk, mantan kekasihnya. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Sosok Leon Dozan dan Rinoa Aurora Senduk menjadi pasangan terviral 2 pekan terakhir ini. Meski tak lagi merajut kasih, pasca Rinoa mengalami penganiayaan dan melaporkan Leon ke polisi, netizen menantikan akhir dari kasus hukum 2 sejoli ini. Rinoa merasa tertekan dengan pemberitaan dan sikap sejumlah pihak kepadanya, terutama mereka yang membela Leon dan keluarganya. Sebagai pelapor sekaligus korban, Rinoa merasa sebagian publik, terlebih netizen, hanya fokus pada penderitaan Leon di penjara. Tapi tak peduli pada trauma yang mengendap dalam di dasar hatinya. Bahkan saat melihat mobil hitam yang mirip dengan mobil Leon yang menjadi TKP penganiayaan dirinya, tangis Rinoa acap kali pecah. Kalau aku mengingat kejadian yang terjadi, aku masih sedih. Aku sakit hati kalau aku ingat kejadian itu. Traumanya yang masih ada, seperti melihat mobil hitam, masih suka nangis dan kayak takut. Ya, untuk informasi tadi ini ada mobilnya Dul yang mirip dengan mobil mantan ya. Dan Rinoa kesini ke rumah ini langsung nangis karena masih teringat dengan mobil yang dipakai Rinoa ya. Iya benar, karena kejadiannya kebanyakan terjadi di mobil. Badan aku banyak terbentur di mobil itu. Kalau sama teman-teman, ada soalnya teman aku yang suka bercandain aku, katanya oh ini cewek viral. Nah itu yang buat aku sebenarnya sedih juga kalau digituin. Aku tuh kadang ngerasa mungkin mereka udah gak mau temenan sama aku karena takut terseret mungkin. Karena kan aku lagi berada di ranah hukum ya sekarang. Ya, luka lebam bekas kekerasan dari Leon mungkin bisa sembuh dalam hitungan minggu. Namun luka batin yang digoreskan Leon dan pihak-pihak yang membelanya seolah menjadi luka abadi bagi Rinoa. Karena emosinya labil dan bisa tiba-tiba menangis histeris, Yuliana Asad ibunda Rinoa yang sebelumnya menolak visum psikologi forensik untuk putrinya, kini menerima tawaran Polres Metro Jakarta Selatan demi penyembuhan mental Rinoa. Kami butuh untuk pengobatan Rinoa, karena Rinoa secara kalau lebam-lebam sudah hilang yang di luar, tapi psikisnya masih kurang baik saat ini dan membutuhkan pengobatan psikolog. Kadang udah kalau dia nggak ingat, biasa aja ngobrol, tiba-tiba down lagi, nangis lagi gitu. Jadi saya pikir ternyata ini ya anak ini butuh untuk pendampingan psikologis gitu. Makanya saya tadi sudah bicara di Polres untuk minta rujukan agar Rinoa bisa mendapatkan pendampingan untuk visum psikologis.
Yang paling menorehkan luka dalam bagi Rinoa adalah sikap Leon dan ayahnya Willy Dozan yang terkesan merendahkan harga dirinya sebagai perempuan. Rinoa mengaku sempat membaca WhatsApp Billy kepada Leon yang terkesan menyebut dirinya lebih layak menjadi kekasih sesaat saja, bukan untuk dinikahi Leon. Apa bener Willy Dozan pernah WA Leon yang katanya jangan si Rinoa nggak usah dikawinin, cocok Membuat konten aja. Taping pan itu maksudnya seperti apa dan emang seperti itu? Ya kita nggak tahu juga kan, konteksnya kita bukan di situ, konteksnya kita ke memar-memar itu gitu. Jadi kita udah nggak mikirin lagi yang itu. Tapi kalau adanya hal itu bener tentang chat? Iya katanya sih begitu, iya. Tak ayal di tengah gencarnya dukungan terhadap Leon, banyak pula yang membela Rinoa. Sudah lebam begitu, enak saja bapaknya bilang gak seberapa. Dan anak orang tidak untuk dijadikan istri, katanya untuk senang-senang saja. Gak punya peri kemanusiaan banget. Demikian salah satu kecaman warganet yang mampir di kanal YouTube Bunda Maya Estianti. Kasus kekerasan dalam pacaran yang saat ini menjadi viral di media sesungguhnya bukan hal yang baru. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, kami melihat bahwa angka kekerasan dalam pacaran di ranah personal itu masih menempati urutan tertinggi. Jadi yang pertama, dalam setiap konteks kekerasan terhadap perempuan, relasi kuasa merupakan salah satu faktor dominan. Relasi kuasa dalam hal ini adalah bahwa ada anggapan bahwa seakan-akan laki-laki itu memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Sehingga karena perspektif itu, seakan-akan kemudian laki-laki bisa memperlakukan pasangannya atau pacarannya sesuai dengan keinginan dia. Termasuk dalam hal ini adalah pemaksaan hubungan seksual atau juga eksploitasi dalam bentuk lain gitu. Lantas seperti apa tanggapan Ibunda Rinoa ketika harga diri putrinya seolah disepelekan oleh Willy Dozan yang notabene adalah ayah dari mantan kekasihnya? Ketika mendengar berita itu, cerita itu, gimana perasaan sebagai orang tua? Iya. Anak ini bermain. Ya kecewa gitu kan. Seperti tidak punya harga diri. Ya kecewa, terus terang saya kecewa gitu. Mama ini kan tinggalnya jauh dari Rinoa kan? Apakah Mama sekarang memutuskan untuk pindah di Jakarta untuk sementara waktu atau memang akan balik lagi ke Tomohon? Jadi saya sekarang akan mendampingi Rinoa. Memang saya juga kan profesinya sebagai lawyer. Memang ada case-case di sana yang udah saya tinggal gitu kan. Tapi ada tim. Tapi nanti kalau misalnya pulang ke Manado, saya ada urusan, saya bawa Rinoa. Jadi untuk yang ini belum, saya nggak akan tinggal sendiri. Tak cuma mental Rinoa, kondisi psikis Leon Dozan pun terpuruk sedalam-dalamnya. Bagi yang pernah mendekam di dalam tahanan, sehari di penjara serasa 1 tahun. Menit demi menit bergulir begitu lama, menyiksa hati dan pikiran, menguji ketahanan mental. Leon Dozan, pemegang sabuk hitam karate yang menjunjung jiwa satria pun auto kena mental setelah mencecah pahitnya hidup di balik dinding kelabu. Setelah upaya penangguhan penahanan Leon berbuah penolakan dari pihak kepolisian, Betaria Sonata, ibunda Leon yang sudah berhijrah, rela melakukan apa saja untuk membebaskan putranya dari belenggu penjara. Berusia jauh lebih tua dari Yuliana Asad, ibunda Rinoa Aurora Senduk, Betaria rela bersujud dan mencium kaki wanita yang akrab disapa Mama Yuli itu. Tapi apakah hati Rinoa dan ibundanya bisa tersentuh oleh rintihan pedih Betaria? Ibu Beta itu sujud kepada Tante karena ingin memohon, meminta maaf. Iya. Mau bawa makanan dulu nih. Apa aja nih Om? Makanan Om? Ya nanti deh pas kita habis selesai makan dulu ya. Ini kesukaan si iya. Ini. Kita belum bisa ngomong apa-apa. Mau makan, kasih makan anak dulu ya. Makasih ya. Mau kasih makan. Ya, makanan Leon. Kesenangannya dia. Apa aja tadi ini? Menunya mungkin. Ayam teriak. Ini kondisinya udah kurus, katanya badannya udah kurus. Ya udah mulai, ya namanya di dalam ya. Udah mulai ya kayak depresi katanya udah.
Menurut Ibunda Rinoa, saban hari Betaria memberikan pesan berisi permintaan maaf dan penyesalannya yang tak mampu mendidik Leon dengan baik. Iya, setiap hari gitu. Nggak henti-henti Ibu Beta memang minta maaf gitu. Kondisinya anaknya suka dikasih tahu ke saya gitu. Itu yang membuat juga kami, saya juga sebagai ibu dari Rinoa, hati nurani saya sebagai seorang ibu itu tersentuh. Bagaimanapun saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mama Beta. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Bukti digital pun mencatat Leon kecil pernah melakukan kekerasan terhadap calon ibu sambungnya setelah Papa Willy dan Mama Beta bercerai. Mungkinkah kekerasan yang dilihat Leon sejak kecil memacu gangguan perilaku hingga dewasa? Dua-duanya sama-sama besok bubar. Benar, saya kasih tahu, saya pengalaman nih sebagai orang tua. Nah, saya pernah bubar sama dia. Sama-sama ego. Biasanya nggak bisa. Ya, jadi kalau lakinya egonya tinggi, perempuannya mengalah. Ini di mana-mana. Lakinya sabar, anak ego, jadi imbang. Ya. Sebenarnya pada dalam kandungan pun seorang janin gitu ya sudah bisa menyerap loh informasi-informasi atau ingatan-ingatan apa yang terjadi pada ibunya, kedua orang tuanya gitu ya. Lalu seiring besar gitu, dia melihat, mengingat gitu, apalagi kalau memang pada dasarnya ada peristiwa-peristiwa yang memang cukup traumatis gitu. Aku ngelihat sih, maksudnya si cowoknya ini memang harus berobat kejiwaan sih Mbak, kalau menurut aku ya. Kenapa? Karena kalau cuma di penjara aja sih sebenarnya itu kan habit, jadi nggak akan jerak sih kalau menurut aku. Jadi memang itu harus diobatin sih Mbak, karena bisa jadi itu adalah penyakit. Ya memang penyakit sih sebetulnya ya. Dengan kasusnya dia wajar sih di penjara seperti itu, karena kan itu udah ulahnya dia ya, maksudnya udah apa yang dia perbuat ya dia harus tanggung jawab. Kalau untuk kekerasan itu sebenarnya tuh emang balik lagi ya, dari kecil sejak dini tuh emang udah harus diedukasi banget gitu, karena nanti kalau di penjara pun sebenarnya belum tentu dia tuh bakalan bisa sembuh gitu ya, bisa jerak gitu, karena itu udah ke mental illness kali ya. Waktu yang berbicara, dan iya dia sudah minta maaf juga secara langsung, dan kami sudah memaafkan. Bisa jadi Leon adalah korban dari ketidakharmonisan orang tuanya di masa lalu. Ia tumbuh menjadi pribadi yang dominan dan tak mau mengalah. Seperti yang diungkapkan Yuliana Asad, Leon yang menduakan hati Rinoa tetap mengekang Rinoa dan menolak putus. Akan tetapi pernyataan ibunda Rinoa itu seolah disangkal keras oleh Betaria. Sebagai ibu yang melahirkan dan mendidik Leon, Betaria seolah tahu benar bahwa putranya itu adalah sosok yang setia. Di balik keperkasaannya saat memeragakan jurus-jurus karate, Leon adalah pribadi yang sentimental dan melankolis. Kasihan, dia kan anak kesayangan lah, ya, anak kesayangan. Jadi ya udahlah, udah saya cukup lah ya, saya rasa saya udah. Setia, anak manis. Anak itu. Sebenarnya Leon tuh anak baik. Kalau udah cinta memang bener-bener itu aja gitu loh. Jadi saya kaget lihat kejadian kayak gini, apalagi sampai ke tempat seperti ini, dan hilapnya dia itu yang bikin saya kaget. Tapi saya mendinginkan dia, menasihati dia supaya dia ikhlas menerima cobaan hidup yang seperti ini. Lantas benarkah meski Betaria sudah bersujud di kaki Yuliana Asad, Rinoa tak akan mencabut laporan kasus penganiayaan yang menjerat Leon Dozan? Benarkah kasus penghinaan institusi Polri yang menjerat Leon juga bakal berujung ke pengadilan?